Dosa dan pencobaan. Dosa dan pencobaan selalu come hand in hand. Ada dua orang wanita, ini cerita juga, jadi jangan anggap serius. Dua orang wanita prostitut ditangkap waktu mobil mereka parkir di pinggir jalan. Mereka pun tanya sama polisi, polisi apa alasannya kamu tangkap kita? Gitu. Dia bilang, well tulisan di mobil kalian itulah penyebabnya. Dia bilang. Kenapa Pak? Ya lain kali kalau kalian jalan-jalan, parkir mobil jangan tulis di mobil 2 cewek bisa segala gaya, 300.000 saja untuk berdua. Dia bilang. Nah, Pak kalau soal itu tadi ada 2 orang cowok godain kita gimana? Itu mobilnya ada tulisannya juga, 2 pemuda baik-baik mencari sumbangan dana untuk pembangunan rumah ibadah. Kok mereka gak apa-apa? Well, karena kata-katanya mereka ada bau keagamaannya. Jadi kalau ditangkap gak enak, polisinya bilang gitu. Oh oke Pak. Gitu. Nah, minggu depannya mereka parkir lagi di pinggir jalan. Terus kali ini mobilnya bertuliskan, 2 malaikat cantik mencari domba yang sesat. Seringkali dalam kehidupan kita, there's always temptation saudara. There's always sin temptation gitu. Banyak orang-orang malaikat-malaikat cantik yang mencari domba yang sesat. Jadi saudara jangan sesat. Jangan sampai tersesat saudara. Jadi Yusuf pun begitu dalam kehidupannya. Dia sudah sukses. Dia udah take care semua yang Potifar punya. Dia take care, bahkan dikatakan kekuasaannya itu lebih besar dari Potifar. Sampai Potifar hanya concern about makanannya sendiri. Apa gak enak jadi bos kayak gitu? Gak perlu concern apapun di rumah. Pokoknya makan doang dia concernnya. Nggak perlu take care everything. Baju semua di take care semua Yusuf. Nah he was at his prime time. Dia benar-benar sudah hebat. Kejadian 39 ayat 7 mengatakan, but that's when sin itu datang. Temptation itu datang. Nah Joseph was handsome and good looking. Saya suka bahasa Inggrisnya karena bahasa Indonesianya kurang meyakinkan. Now Joseph was handsome and good looking, jadi tampan. Gitu. Dan setelah beberapa waktu dikatakan, after a time his master's wife cast her eyes with desire on Joseph and said, lie with me. Gitu. Nah saudara kalau minggu lalu ikut di sini, waktu mau foto, banyak orang-orang yang terkagum-kagum dengan Raymond gitu ya. Nah ini juga misalnya tampan gitu, seperti Raymond gitu dengan gel gitu. Nice gitu, dia tampan, good looking gitu. Banyak sampai mereka mau gitu. Tetapi Yusuf dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Nah itu yang saya bilang tadi, ia tidak lebih besar kuasanya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah. Nah, saudara harus understand the context. Oke? Ini cowok, umur nggak dijelasin di Alkitab umurnya berapa, waktu dia dibuang 17 tahun, tapi dia sudah tinggal rumah Potifar berapa lama kita nggak jelas. Alkitab tidak menuliskan. Bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, bisa apa. Tapi kira-kira teenager year lah ya. Jadi dia lagi hot-hotnya gitu ya. Dia alone at night, dia gak punya family, dia gak punya girlfriend. Dia gak punya kegiatan. Ya slave mau kegiatan apa? Emangnya ada layar tancap atau gimana gitu dia pergi. Gak ada kan? Nah dia mungkin malah gak dijelasin, tapi mungkin dia gak punya teman dekat aja gak punya mungkin. Karena dia orang yang sendirian di sana. Mungkin juga language barrier gak ngerti juga. Saat itu ngomongnya sama gak? Language-nya gak tahu juga, ya kan? Jadi dia he's alone. Dia perlu seorang yang bisa memberikan dia comfort, memberikan dia love, memberikan dia affection. And this lady, Tante Girang datang. Mengatakan, come lie with me. Katanya. Nah ini gimana? Gitu, pada saat itu dia di face about 2 things gitu. Dan dia juga memikirkan, after all ini cewek ini, walaupun gimana-gimana, she's important. Dia orang yang berkuasa. Suaminya adalah pejabat daripada Raja Mesir. Jadi mungkin punya koneksi. Sama sekarang juga punya koneksi. Dulu juga
Begitu ada koneksinya. Mungkin kalau misalnya dia punya dream, Tuhan kasih dream, saudara-saudaranya akan tunduk di bawah dia. Dia bisa aja mengatakan, oh maybe this is the shortcut God is giving me to that dream. Aku bisa dikoneksikan pada pejabat yang tepat, pada orang yang tepat. Aku bisa dipromosikan jadi menteri atau jadi apa gitu, pejabat. This is his chance to shine. Dia dikasih choice. Dan gak cuma sekali. Tapi dia katakan, dia menolak, dia mengatakan, dengan bantuanku, Tuhanku tidak lagi mengatur apa-apa. Rumah ini tidak ada yang lebih besar dikuasai daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari engkau. Jadi dia yang pertama, dia setia kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya itu Potifar, setia kepada Potifar. Yang kedua yang membuat dia gak melakukan, Yusuf mengerti dan menghormati pernikahan. Dikatakan di situ kan, tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari engkau, sebab engkau istrinya. Jadi dia ngerti what marriage man. Look at the difference. Kalau saudara perhatikan dari Yakub ke Yusuf. Do you see the difference? Yakub pasif. Si Leah mengatakan, why don't you have relationship with my budak? Oke. Yang Rachel, why don't kamu juga sama budak gue deh? Oke. Yakub, ya kan? He was passive. He didn't say no. He didn't say anything, benar nggak? Tapi Yusuf, lihat. Karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Karakter orang yang dekat dengan Tuhan. Dia mengerti dan menghormati pernikahan yang kedua. Yang ketiga, Yusuf ingin tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak compromise. Jadi dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Makanya terakhir dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Look at his saying. Dahsyat sekali gitu. Padahal mungkin pada saat itu dia tahu harga yang harus dibayar. Dia tahu what's gonna happen. Mungkin situasi kita different, kehidupan kita different. Mungkin situasi kita bukan lust. Mungkin situasi kita temptation yang lain. Temptation untuk compromise. Temptation untuk marah, temptation. There's a lot of temptation dalam kehidupan kita. What is our answer to it? Jawaban kita apa? Untuk saudara bisa fulfill that dream, kita harus keep our eyes on the dream. Dan gak mencari shortcut. Karena banyak shortcut yang dunia offer to you. Dunia memberikan kepada saudara banyak shortcut. Tapi harga komitmen itu yang kita harus ingat. 4B selanjutnya dari masih tetap sama, itu gambarannya Yusuf ditarik istrinya Potifar. Kejadian 37 ayat 11-12 mengatakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan kerjaannya. Nah ini sudah terus-terusan nih, dia dikejar-kejar terus. Jadi udah sekali ditolak, dia nggak mau nyerah ini perempuannya. Jadi dikejar lagi. Itu jadi pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah, nggak ada orang di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, ini pelajaran yang sangat penting especially bagi untuk semua orang. It's very important message. Pada saat tidak ada seorang pun di rumah, notice what he did. Dia menolak, setiap kali waktu diajakin mungkin ada orang lain gitu ya. Jadi ceritanya itu dijelaskan ini si Potiphar's wife ini kepengen have sex dengan dia. Tetapi pada saat ini benar-benar di-highlight karena pada saat itu tidak ada seorang pun di rumah. Alkitab pun menuliskan tidak ada seorang pun di rumah.